Kabut tipis turun menyelimuti pelataran keraton Sinduwangi. Malam itu, langit Jawa terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah bumi sedang menahan napas menjelang sesuatu yang besar. Api obor bergoyang pelan tertiup angin, menebarkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding batu purba. Di pasar malam kerajaan, rakyat berkumpul. Bukan untuk berpesta melainkan untuk berdoa pada Dewi Padi, agar keberkahan kembali hadir. Para sesepuh duduk melingkar, membaca doa-doa Jawa kuno. Mereka mengenang masa damai, ketika Raja Bambang Santoso masih muda, dan Eri Setiani masih aktif mengajar ajian luhur pada para pendekar muda. Wahai para leluhur, lindungilah Putri Ara, Adil, dan Raka. Mereka adalah penerus cahaya negeri ini, bisik Empu Santang, sesepuh tertua. Rakyat mencintai keluarga kerajaan, sebab selama puluhan tahun keluarga itu menjaga keadilan, mengayomi, dan tidak pernah meninggalkan rakyat, meski kerajaan diserang oleh ancaman gelap. Di taman belakang, Putri Ara Diandra Sukma duduk sendirian di bawah pohon Tanjung Tua. Rambutnya diterpa angin, wajahnya menyimpan kegundahan. Ia tahu, gelap dalam tubuh Raka masih belum sepenuhnya hilang. Tiba-tiba terdengar langkah lembut Raka muncul. Wajahnya masih menyimpan bekas pergulatan batin dari pertarungan sebelumnya. Raka, Ara, aku takut. Gelap itu masih memanggilku. Ara, kalau gelap memanggilmu, biarkan aku yang menjawabnya. Mereka bertatapan. Ada cinta, ada takut, ada nasib yang saling terkait. Cahaya di telapak tangan Ara berpendar samar. Itu terjadi hanya ketika jiwa Ara ingin melindungi seseorang yang benar-benar ia sayangi. Sementara itu, Pangeran Adil tengah berlatih bersama pendamping barunya, Putri Kirana Wening, gadis cantik yang ahli membaca tanda-tanda alam. Kirana melihat gerak Adil yang bimbang. Kirana, hatimu kacau. Adil, jika pemimpin goyah, rakyat akan goyah. Adil, aku takut melukai orang yang kusayangi. Kirana, kalau takut, kau tak akan pernah siap menjadi raja. Ucapan itu menusuk Adil, tapi itu yang ia butuhkan. Di sisi lain, di hutan keramat alas purnama, kegelapan yang dulu merasuki Raka, ternyata belum binasa. Ia berubah wujud menjadi sosok kabut pekat berwajah manusia, bernama Bayang Jati, entitas gelap yang ingin menguasai tubuh Raka sepenuhnya. Bayang Jati berbicara pada pengikutnya, Raka harus kembali padaku. Dia adalah wadah terbaik yang pernah kuciptakan. Kini jelas pertarungan belum usai. Beberapa tokoh sakti Jawa yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Embah Ganjur, penjaga petir Gunung Merapi, Nyi Kendala Perak, ahli ilmu gerak angin, Kiranu Bawana, penjaga makam Raja-Raja Mataram. Mereka bermusyawarah di Bukit Kahuripan. Embah Ganjur, aku melihat garis takdir. Cahaya Ara akan diuji oleh bayangan Raka sendiri. Nyi Kendala Perak, kalau mereka jatuh, Sinduwangi akan runtuh. Ketika Ara kembali ke kamarnya, ia melihat sesuatu yang tak pernah muncul sebelumnya. Cahaya putih di dadanya menyala kuat. Cahaya itu mengubah iris matanya menjadi emas. Eri Setiani, ibunya, masuk dengan wajah pucat. Eri Setiani, Ara, kekuatanmu mulai bangkit. Tapi ingat, semakin kuat cahayamu, semakin kuat pula bayangan yang ingin memakanmu. Ara menelan ludah. Ia tahu, ia siap, ia harus siap. Karena takdir Sinduwangi kini benar-benar berada di pundaknya. Angin timur berhembus kencang ketika Garuda Putih Radia mendarat di halaman utama kerajaan Prabasma, negeri yang dipenuhi bangunan batu merah, ukiran naga, dan lentera-lentera berapi biru. Aroma dupa memenuhi udara. Rakyat Prabasma berdiri di pinggir jalan, memandang Putri Ara dan rombongan dengan penuh hormat. Seorang tetua berserban merah mendekat Empu Darmakusuma, guru tertinggi kerajaan. Ia menunduk pada Ara. Putri Ara, tanah Prabasma telah menunggumu. Naga leluhur telah bergetar sejak cahaya dari Jawa terbangun. Ara membalas dengan sopan. Saya datang untuk menjaga keseimbangan dunia. Empu, ajari saya apa yang harus saya lakukan. Radia membawa Ara ke dalam gua besar yang dijaga naga batu raksasa. Ketika mereka masuk, naga batu itu hidup sejenak, matanya menyala, namun kemudian kembali membatu, seolah mengakui kehadiran Ara. Di dalam gua, terdapat lingkaran api berbentuk spiral, dan pada
Pusatnya terdapat bola api merah keemasan yang berdenyut seperti jantung. Inilah nafas pralaya. Jelas Radia, penjaga bumi kedua, berada di dalam kekuatan ini. Tapi hanya bisa dibangunkan oleh dua darah keturunan kerajaan cahaya. Ara terkejut. Begitu pentingnya kita. Radia tersenyum kecil. Takdir memang selalu memilih yang tidak siap. Putri. Raka menatap keduanya dari jauh. Ada rasa aneh di dadanya, takut kehilangan. Tapi juga bangga pada Ara. Empu Darmakusuma mulai membaca mantra kuno Prabasma. Napas pralaya, bangkitlah dari tidur leluhur. Lingkaran api menyala makin terang. Ara dan Radia berdiri pada dua titik berbeda. Cahaya lembut keluar dari tangan Ara. Api berputar dari tangan Radia. Kedua energi itu menyatu. BOM, gua bergetar. Spiral api terbelah. Keluar sosok besar berbentuk naga emas merah. Namun bisa berubah menjadi manusia berjubah merah keemasan. Suaranya dalam dan bergema, "Aku, Pralaya Aksabrata, penjaga kedua bumi." Ia menunduk hormat kepada Ara dan Radia. "Dua darah kerajaan, kalian telah memanggilku." Namun sebelum Ara bisa bicara dari langit, terdengar suara raungan panjang. Ketika mereka keluar dari gua, langit Prabasma sudah dipenuhi makhluk kegelapan. Pasukan Varna Lodra manusia bayangan bersayap bertaring panjang membawa senjata kabut hitam. Di barisan depan, muncul tiga sosok. Buto Wulung, Singaratri, Mantrakala. Raka langsung maju. Bayangan di tubuhnya mulai berputar liar. Niras mengirim mereka. Mereka ingin menghancurkan Prabasma. Radia menarik pedangnya. Tak ada yang melewati gerbang ini. Ara merasa cahaya di dalam dirinya menyala jauh lebih kuat daripada biasanya. Pralaya Aksabrata berubah menjadi naga manusia. Berdiri di belakang Ara. Melindungi. Buto Wulung, serahkan Putri Ara, atau PRABASM akan kami bumi hanguskan. Ara maju ke depan tanpa takut. Anginnya berputar. Cahaya muncul dari tangan. Aku tidak akan menyerahkan apapun. Selama aku hidup, kalian takkan menyentuh rakyatku. Buto Wulung mengayunkan tinju sebesar batu besar. Radia bergerak cepat dengan jurus nafas naga timur. Api keemasan menyembur dari pedangnya. Raka menggunakan jurus bayangan manunggal. Bayangan hitam membentuk perisai hidup. Tiga kekuatan besar saling bentur. BOM, Prabasma berguncang. Singaratri melompat ke arah rakyat Prabasma yang sedang berlari. Ara melihat itu dengan wajah pucat. Tidak, mereka bukan musuh. Ara berlari mendahului Radia maupun Raka. Ia mengeluarkan jurus baru dari pembelajaran Sabda Wening. Jurus Cahaya Semarkinanti. Cahaya membentuk pusaran putih yang menerjang Singaratri dan memakunya ke tanah. Namun Singaratri masih hidup. Kukunya menggores tanah, mengeluarkan gelap. Salah satu prajurit Prabasma terkena sabetan gelap itu dan jatuh. Menjadi korban pertama. Ara terpaku. Tangannya bergetar. Ini salahku, aku belum cukup kuat melindungi semuanya. Pralaya Aksabrata meletakkan tangan di bahu Ara. Tidak, Putri. Korban adalah bagian perang. Yang penting, jangan biarkan korbannya sia-sia. Ara mengepalkan tangan. Air matanya jatuh. Semangatnya membara. Dari awan hitam muncul bayangan besar. Naga kegelapan berbentuk asap hitam pekat. Raka terkejut. Itu kekuatan Niras sendiri. Naga itu mengaum dan menyerang kerajaan. Pralaya Aksabrata mengubah wujud menjadi naga emas merah raksasa. Dua naga bertabrakan di langit Prabasma. Cahaya dan kegelapan menghancurkan awan. Suasana berubah menjadi neraka. Langit Prabasma retak oleh cahaya dan kegelapan. Dua naga raksasa Pralaya Aksabrata, naga emas merah, dan naga kegelapan Niras, saling bertarung di udara. Dentuman mereka membuat bumi bergetar. Putri Ara Diandra Sukma, Pangeran Radia Atmasunu, dan Raka berdiri di tengah alun-alun Prabasma, dikelilingi rakyat yang panik dan prajurit yang bertarung mati-matian. Empu Darmakusuma berteriak keras. Endoro Putri Ara, waktunya penyatuan energi. Tiga cahaya harus bersatu, atau Prabasma sirna. Ara memandang Radia dan Raka. Tatapannya tegas, meski hatinya bergetar. Ara mengangkat kedua tangannya. Cahaya biru keemasan memancar. Radia berdiri di kiri Ara. Api naga emas memancar dari tubuhnya. Raka di kanan Ara.
Bayangan hitam berputar dari tubuhnya. Tapi tidak jahat, ia menuruti Raka. Empu Dharma memulai mantra. Cahaya Saka Sinduwangi, Api Saka Prabasma, Bayang Saka Jagat Wengi, Manunggaling Dadi Siji, Gawe Tentereme Jagat. Tiga kekuatan itu naik ke langit dan membentuk lingkaran cahaya raksasa. Pralaya Aksabrata berhenti bertarung, menatap ke bawah. Naga gelap Nirash mengaum marah. Mantra belum selesai. Buto Wulung, raksasa bermata api, menghantam tanah dan berlari ke arah Ara. Singaratri melompat dengan taring ungu. Mantra kala membelah bayangan dan muncul di depan Raka. Radia mengayunkan pedangnya memblok serangan Singaratri. Raka memutar bayangan dan menahan mantra kala. Ara tetap fokus pada cahaya. Namun Buto Wulung berhasil menembus barisan prajurit dan menghantam tanah tepat di depan Ara. Tanah pecah. Ara terpental beberapa langkah. Radia, Putri Ara, Raka berteriak. Aku takkan biarkan kau terluka. Raka memanggil bayangan membentuk tameng besar dan menghentikan pukulan raksasa itu. Ara bangkit, wajahnya berlumuran debu. Tapi matanya bersinar kuat. Tidak ada yang membuat ritual ini gagal. Tiba-tiba tanah bergetar. Di balik asap hitam, muncul sosok besar bersayap bayangan. Lawanata, bayangan leluhur Jawa Timur, makhluk kuno yang dikutuk ribuan tahun lalu. Ia menatap Ara. Endoro Putri Ara, kau adalah keturunan cahaya yang kucari selama 1000 tahun. Ara terkejut. Radia dan Raka langsung bersiaga. Raka, jangan mendekat padanya. Namun Rawanata tidak menyerang. Ia justru berlutut. Aku bukan musuhmu. Aku adalah saksi takdir. Kekuatanmu, Ara, tak hanya berasal dari Sinduwangi. Ara tersentak. Radia mengerutkan dahi. Raka menatap Ara. Bingung. Rawanata melanjutkan. Ibumu, Eri Setiani, adalah keturunan terakhir penjaga cahaya purba. Kekuatanmu bukan hanya diwariskan, tapi ditakdirkan. Ara terdiam. Hatinya bergetar. Naga gelap melihat penyatuan energi dan marah besar. Ia menukik cepat ke arah Ara. Radia, Raka, dan rakyat Sinduwangi dan Prabasma. Radia siap mati untuk melindungi Ara. Raka memanggil seluruh bayangan. Ara membuka kedua tangannya. Tapi sebelum naga gelap itu menghantam, Rawanata melompat ke udara dan menghadang. Dewa RRR, tubuhnya tercabik. Bayangan beterbangan seperti debu. Rawanata menjerit kesakitan. Namun sempat memberi pesan terakhir pada Ara. Selesaikan penyatuan. Endoro Putri, dunia butuh cahayamu. Lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan cahaya hitam lembut dan lenyap. Rawanata gugur, korban kedua. Tapi kali ini, seorang penjaga suci. Ara menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ara kembali ke posisi awal. Radia dan Raka berdiri di samping, terluka tapi tegas. Tiga kekuatan naik lagi ke langit. Kali ini lebih kuat, lebih besar, lebih panas. Naga gelap Nirash meronta seperti terbakar. Cahaya Ara membesar, api Radia membumbung. Bayangan Raka menjadi disiplin dan tunduk. Empu Dharma meneriakan mantra terakhir. Manunggaling Cahya Jagat Raya, Mulat Sari Rahang Rasa Wening. BOMMMMM, seluruh kerajaan Prabasma diselimuti cahaya emas biru hitam. Naga gelap Nirash terlempar ke pegunungan. Pasukan Varnalodra terpental. Pertarungan berhenti. Ara hampir pingsan. Radia memeluknya. Raka membantu menopang. Ara memandang ke pegunungan yang kini diselimuti asap. Perang pertama selesai. Tapi ini belum akhir. Nirash akan kembali. Radia, dan kita akan siap. Raka mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, bayangannya tampak tenang. Narator menutup. Tiga cahaya telah disatukan. Namun takdir baru saja dimulai.